Jadi seperti itu ya. Baik, saya akan jelaskan satu persatu tentang apa yang sudah kita tulis tadi. Kita belajar tentang apa topiknya di situ? Manajemen utang dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah itu utang diperbolehkan. Tapi dengan apa di situ? Dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Manajemen utang dalam ekonomi syariah berfokus pada prinsip-prinsip Islami untuk mengelola utang secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, jadi utang itu dikelola dengan secara bijak dan bertanggung jawab. Terus bagaimana contoh dari tanggung jawab dalam utang tersebut? Salah satu contohnya misalkan di sini kalau berutang maka tanggung jawabnya itu harus membayar utang tepat waktu. Dalam pengelola utang tersebut harus digunakan sebijak mungkin. Digunakan untuk hal-hal yang baik. Secara bijak dan bertanggung jawab menghindari riba. Makanya kalau misalkan itu berhutang maka hindari transaksi yang mempunyai unsur riba. Coba contohnya misalkan seperti apa? Berhutang terus membayar berhubungan. Maka hal-hal semacam itu kita harus hindari. Kenapa? Orang yang berhutang ada ribanya tidak akan mencapai kemaslahatan. Tidak akan ada yang namanya kebaikan. Siapa? Ada salah satu yang dirugikan. Siapa di situ? Yang membayar makanya pada situ Islam mengajarkan kepada kita untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kebaikan satu orang saja. Menghindari riba setelah itu serta memastikan keadilan dan keberkahan dalam transaksi uang. Nah, keadilan dalam transaksi utang piutang di sini apa? Di situ harus sama-sama diuntungkan di antara kedua belah pihak. Siapa di situ? Orang yang meminjamkan dan juga orang yang berhutang. Itu memastikan keadilan dan keberkahan dalam transaksi keuangan. Ingat, segala sesuatu kita meminta keberkahan, apalagi di sini yang berkaitan dengan utang berkah. Uang yang kita dapatkan dengan cara berhutang misalkan digunakan sebaik mungkin. Jangan berfoya-foya. Atau bisa jadi nanti digunakan untuk transaksi yang produktif. Contohnya kayak apa? Coba di sini siapa yang berikan contoh? Transaksi yang produktif itu maksudnya gimana? Yang bisa menghasilkan untung dan keberkahan. Bukan hanya bersifat untung saja dalam transaksi ekonomi syariah. Yang diharapkan adalah keberkahan. Utang diperbolehkan dalam Islam namun dengan syarat-syarat tertentu seperti niat yang benar. Nah, salah satu contohnya apa di situ? Kalau misalkan ada seseorang yang berhutang, maka niatnya harus benarnya dalam hal apa di sini? Misalkan berhutang niat untuk membayar. Ya. Kalau misalkan pada awalnya sudah niat tidak mau membayar misalkan, terus bagaimana itu? Maka sudah ada niat yang tidak benar. Makanya dengan syarat-syarat berhutang di sini yaitu harus ada niat yang benar, perjanjian yang jelas. Contohnya bagaimana di sini? Kalau ada utang piutang maka harus ada perjanjian yang jelas. Kapan akan dibayarnya? Misalkan mau berhutang, tidak tahu, tidak janji kapan mau bayar, maka orang yang punya utang mau dikasih enggak? Males ya, betul ya? Males mau ngasih. Kenapa? Karena tidak ada perjanjian yang jelas kapan membayarnya dan juga mau berhutang berapa, jumlah nominal dan juga waktu pelunasannya itu harus jelas. Kenapa? Agar supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan ataupun sakit hati. Syarat-syarat selanjutnya apa di situ? Dan pembayaran tepat waktu. Sudah saya jelaskan tadi bahwasanya dalam berhutang itu harus membayar tepat pada waktunya.
Prinsip-prinsip manajemen utang dalam ekonomi syariah. 1. Hukum utang. Bagaimana hukum utang? Diperbolehkan. Bahkan dianjurkan untuk membantu sesama yang membutuhkan kalau kita punya uang. Jadi kalau misalkan ada teman atau sanak famili atau saudara kita yang berhutang, kemudian dia sangat membutuhkan kita punya, maka bantulah. Ya, bantu mereka. Karena meringankan beban mereka juga merupakan manfaat diri kita kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya dialah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas apa di situ? Termasuk apa itu? Ya. Hablum minan nas. Hubungan dengan manusia. Dengan cara apa di situ? Membantu orang lain. Maka membantunya orang lain tersebut termasuk kepada ibadah. Ada hablum minallah, ada hablum minan. Coba berikan contoh. Hablum minallah itu apa contohnya? Ibadah seperti sholat, terus zakat, haji bagi yang mampu, dan juga ibadah-ibadah yang lain termasuk kepada hablum minallah. Hablum minannas bagaimana? Hubungan kita dengan manusia. Termasuk apa di situ? Membantu meringankan bebannya orang lain. Ya, membantu meringankan bebannya orang lain. Jadi sebagai itu. Makanya di sini prinsip-prinsip manajemen utang dalam ekonomi syariah, di situ ada hukum utang diperbolehkan, ada juga haramnya riba. Islam melarang adanya unsur riba, keuntungan tambahan dalam transaksi utang piutang. Riba itu memang tidak diperbolehkan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Prinsip manajemen utang dalam ekonomi syariah yang ketiga, niat yang baik. Utang harus diambil dengan niat untuk melunasinya dan digunakan untuk tujuan yang baik, bukan untuk konsumsi yang berlebih. Jadi kalau misalkan ada mau berhutang kepada orang lain, usahakan ada niat yang baik. Ya. Bahkan itu apa di situ? Apa? Wajib bagi kita apa di situ? Niat baik dalam berhutang. Tidak mau nipu-nipu, ya. Tidak mau nipu-nipu. Dan utang digunakan sebaik mungkin. Jangan melakukan konsumsi yang berlebihan. Apa itu konsumsi? Upaya menghabiskan barang atau jasa. Makanya kalau berhutang itu gunakan untuk konsumsi sebaik mungkin dan juga jangan berlebihan. Prinsip manajemen utang dalam ekonomi syariah yang keempat, perjanjian yang jelas. Perjanjian utang harus dibuat dengan jelas dan tertulis, mencakup rincian utang. Jumlah nominalnya itu berapa? Itu harus ada. Mau pinjam berapa maksudnya? Itu harus jelas rinciannya ya. Jangka waktu, mau pinjam berapa lama Pak? Mau pinjam berapa lama Bu? Harus ada jangka waktu pelunasan. Setelah itu dan cara pembayaran. Bagaimana cara pembayarannya? Kalau misalkan nanti tidak punya uang untuk dengan cara cash, maka bisa dengan membayar dengan aset-aset yang lainnya, harta-harta yang lainnya. Coba sebutkan harta selain uang apa itu? Ya. Seperti sebutkan harta selain uang. Bisa jadi kendaraan, bisa jadi emas dan juga harta. Jadi itu bisa menjadi alternatif dari cara pembayaran utang tersebut. Yang selanjutnya, prinsip manajemen utang dalam ekonomi syariah, pembayaran tepat waktu. Jadi kalau misalkan sudah ada uangnya, maka jangan pernah menunda. Yang keenam, kelonggaran. Jika debitur mengalami kesulitan dalam membayar, kreditur diharapkan memberikan kelonggaran dan tidak memaksa. Nanti ya, kalau misalkan kita kan dalam menjalani kehidupan kan tidak tahu rezekinya seseorang ya. Kadang kita kerja sehari full, maka masih belum dapat rezeki.
Kadang juga cuma usaha sedikit saja sudah ada rezeki yang banyak. Makanya oleh sebab itu, kalau misalkan kita memberikan utang kepada orang lain, kita harus memahami orang yang berhutang. Mungkin orang yang berhutang tersebut masih belum punya uang, maksudnya. Maka kita perhatikan ya, suatu keadaan orang lain yang berhutang. Kenapa? Memberikan kelonggaran kepada orang yang berhutang. Kalau misalkan orang yang berhutang memang benar-benar belum ada. Kita apa di situ? Belajar terhadap apa? Memahami semua keadaan orang lain. Kenapa bisa demikian? Ya, kalau misalkan kita tidak pernah memahami suatu keadaan orang lain itu sebagaimana? Kita apa? Ya. Prinsip manajemen utang yang ketujuh apa di situ? Pencatat. Setiap transaksi utang harus dicatat untuk menjaga kesalahan, mencegah kesalahan dan sengketa di kemudian hari. Nah, jadi kalau misalkan di sini punya utang, maka utangnya itu harus dicatat. Berapa jumlahnya? Kenapa? Supaya tidak ada yang namanya kesalahpahaman di kemudian hari. Salah satu contohnya bagaimana di sini orang yang berutang mencatat utangnya masih sisa 7 juta. Sedangkan orang yang memberikan utang itu mencatat 8 juta. Maka terjadi yang namanya konflik. Ya, terjadi konflik. Kenapa? Kesalahpahaman dalam pencatatan utang. Dan sebab itu maka prinsip manajemen utang dalam ekonomi syariah khususnya di sini pencatatan harus kita perhatikan. Dan selanjutnya apa di situ prinsip manajemen utang dalam ekonomi syariah yang ke-8 keseimbangan keuangan. Utang sebaiknya tidak melebihi kemampuan membayar dan tidak mengganggu keseimbangan keuangan individu atau bisnis. Jadi karena dalam berutang di situ jangan pernah mengganggu kemampuan keuangan kita. Kenapa? Kalau misalkan Anda penghasilannya misalkan 3 juta selama 1 bulan. Lalu Anda berhutang kepada orang lain dengan di atas kemampuan Anda, maka itu jangan lakukan. Kenapa di situ? Kita harus perhatikan keseimbangan keuangan. Mampu tidak membayar utang dengan jumlah sekian. Maka keseimbangan keuangan di situ merupakan prinsip manajemen utang dalam keuangan syariah. Prinsip yang selanjutnya penggunaan utang yang produktif. Apa itu maksudnya? Utang sebaiknya digunakan untuk tujuan yang produktif seperti investasi atau mengembangkan usaha. Makanya kalau misalkan kita berhutang kepada orang lain, maka gunakan untuk usaha yang produktif, berkembang. Utang yang digunakan tersebut digunakan untuk apa di situ? Investasi dan juga berbisnis usaha. Bukan untuk konsumsi yang tidak perlu. Misalkan salah satu contohnya di sini berhutang kepada orang lain, konsumsi yang tidak perlu, konsumsi untuk yang foya-foya, konsumsi untuk yang berlebihan. Maka kita harus hindari seperti itu. Maka penggunaan utang yang produktif itu sangat diperlukan. Selanjutnya di sini ada manfaat manajemen utang yang baik. Manfaat yang pertama, keuangan yang sehat. Jadi kalau misalkan kita memanage, mengatur keuangan khususnya dalam ekonomi syariah di sini, maka kita akan mendapatkan yang namanya keuangan yang sehat. Dengan mengelola utang dengan baik, seseorang atau perusahaan dapat menjaga keuangan tetap sehat dan stabil. Bagaimana ditinjau dari kesehatan? Keuangan itu disesuaikan dengan kemampuan membayar. Dan juga kemampuan itu dalam berhutang digunakan untuk hal-hal yang produktif yang bisa bermanfaat. Itu maksudnya di sini keuangan yang sehat. Maka kalau misalkan kita perhatikan seperti itu, maka kita sudah melaksanakan keuangan yang sehat. Manfaat manajemen utang yang baik yang selanjutnya keberkahan kehidupan. Manajemen utang yang sesuai dengan prinsip syariah dapat membawa keberkahan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita dalam berhutang di situ
dalam melakukan manajemen atau mengatur hutang tersebut, kita ingin mendapatkan yang namanya keberkahan kehidupan. Keberkahan kehidupan bukan hanya di dunia semata saja, melainkan kita bisa investasi untuk akhir. Salah satu contohnya misalkan apa di situ, kita menggunakan utang piutang sebaik mungkin, ya, memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Maka kalau misalkan kita sudah meringankan beban orang lain, meminjamkan uang misalkan kepada yang membutuhkan, kita sudah investasi di akhir. Ada salah satu sahabat Nabi dulu yang mati, ya, yang meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, Allah Subhanahu Wa Taala pada itu menunjukkan pahala ketika dia mengerjakan amal soleh. Dia tersenyum, dia tersenyum. Kenapa tidak banyak? Kenapa tidak semuanya? Karena dia apa di situ pernah bersedekah pakaian, ya. Bersedekah pakaian, cuma apa di situ diberikan pakaian yang lebih usang atau lebih lanjut. Kenapa tidak yang baru katanya? Sebelum dia meninggal dia mengatakan seperti itu. Karena mengapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan pahalanya kepada orang tersebut yang sudah meninggal. Makanya kita apa di situ dalam hidup apa di situ apa? Meningkatkan yang namanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaat manajemen utang yang selanjutnya apa di situ? Keadilan dalam transaksi. Dengan menghindari riba dan menerapkan prinsip keadilan, utang menjadi sarana yang baik untuk membantu sesama tanpa menimbulkan kerugian. Jadi di sini dalam transaksi utang piutang di situ kita manfaatnya apa? Keadilan dalam bertransaksi. Semuanya adil, ya, tidak ada yang merasa dirugi. Manfaat manajemen utang yang baik yang selanjutnya kebebasan finansial. Dengan melunasi utang tepat waktu dan menghindari utang yang berlebihan, seseorang dapat mencapai kebebasan finansial. Jadi seseorang tersebut di sini dapat mencapai kebebasan finansial. Apa itu? Menghindari utang yang berlebih. Jadi kalau utang yang berlebihan itu bagaimana contohnya? Salah satu contohnya membayar hutang dengan pinjaman yang baru. Namanya apa di situ? Dari lubang tutup lubang. Membayar utang dengan pinjaman yang baru. Ini salah satu contoh apa di situ? Manajemen utang yang belum sehat. Makanya di situ dalam manajemen utang yang sehat di sini, terus manfaat apa yang kita bisa rasakan? Yaitu kebebasan finansial. Tips mengelola utang, buat anggaran yang realistis dan prioritaskan pengeluaran untuk melunasi utang. Jadi kalau misalkan di sini karena tips mengelola utang yang baik apa di situ? Buat anggaran yang realistis. Apa itu realistis? Yang benar-benarnya nyata. Begitu ya. Utamakan hal-hal yang menjadi prioritas kebutuhan. Supaya apa di situ? Bisa mengelola utang dengan baik. Apa di situ? Pertimbangkan strategi konsolidasi utang atau negosiasi pembayaran dengan kreditur. Jadi kita dalam bernegosiasi dengan orang yang meminjamkan utang apa di situ sangat penting. Dalam hal apa di situ? Dalam hal pembayaran utang kepada kreditur. Yang selanjutnya, hindari membayar utang dengan utang lain. Nah, bagaimana utang yang benar-benar baik? Yaitu menghindari pembayar utang dengan utang yang lain. Karena dapat memperburuk kondisi keuangan. Nah, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya di situ, lakukan pencatatan utang dengan rapi dan disiplin. Setiap orang yang meminjam uang itu harus melakukan pencatatan utang dengan disiplin dan juga rapi. Kenapa? Biar nanti sudah saya jelaskan tadi, agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara orang yang berutang dengan orang yang memberikan utang. Selanjutnya, tips mengelola utang
Beri prioritas untuk pengeluaran akhirat seperti zakat dan juga sedekah. Jadi kita dalam transaksi di dunia ini apa di situ kita harus apa? Jangan meninggalkan sesuatu yang bersifat pahala di akhir. Salah satu contohnya apa di situ? Memberikan zakat dan juga sedekah kepada orang lain. Salah satu apa? Memberikan prioritas untuk pengeluaran yang berhubungan dengan utang dan juga apa? Investasi di akhirat. Rencanakan masa depan keuangan dengan simpanan, asuransi dan investasi syariah. Jadi kalau misalkan kita melakukan simpan pinjam itu sangat diperbolehkan. Kenapa bisa demikian? Menjaga-jaga nanti kalau misalkan terjadi apa-apa di kemudian hari. Ini salah satu contohnya apa di situ butuh cadangan dana yang bersifat mendadak. Coba silakan tanya jawab dengan saya. Silakan jawab pertanyaan saya. Coba jelaskan apa itu manajemen utang dalam ekonomi syariah. Jelaskan apa di situ? Ayo, ayo. Lari. Ayo. Jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya yuk. Coba manajemen utang dalam ekonomi syariah apa? Yuk dibaca apa di situ? Yuk. Silakan dibaca manajemen utang dalam ekonomi syariah maksudnya gimana itu? Yuk pertanyaan selanjutnya. Sebutkan prinsip-prinsip manajemen utang dalam ekonomi syariah. Satu ada apa? Hukum utang diperbolehkan. Terus yang kedua apa? Haramnya riba. Yang ketiga niat yang baik. Terus yang keempat perjanjian yang jelas. Terus yang kelima pembayaran tepat waktu. Terus yang keenam kelonggaran. Terus yang ketujuh pencatatan. Terus yang kedelapan keseimbangan keuangan. Terus yang kesembilan penggunaan. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya sebutkan manfaat manajemen utang yang baik. Satu ada keuangan yang sehat. Yang kedua keberkahan kehidupan. Yang ketiga keadilan dalam transaksi. Yang keempat kebebasan finansial. Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Kenapa kita harus melakukan pencatatan utang? Kenapa tadi? Coba kenapa utang itu harus dicatat? Supaya agar tidak salah paham. Betul, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Terus utang yang digunakan diusahakan untuk apa? Di situ hal-hal yang produktif. Contohnya apa di situ? Nah, coba secara produktif contohnya kayak apa? Seperti saya bisa ngasih laki. Seperti apa di situ? Berdagang. Terus apa lagi? Investasi dan juga bisnis. Ya. Nah, itu ya. Coba siapa yang bisa lagi menjawab pertanyaan saya? Keseimbangan keuangan itu maksudnya gimana? Ya. Berhutang harus sesuai dengan kemampuan membayar. Itu keseimbangan keuangan. Ya. Ya, jadi gitu ya. Nih, sebutkan poin-poin yang ada di perjanjian utang yang jelas. Apa poin-poinnya?
Coba. Dalam berhutang itu harus ada perjanjian yang jelas. Apa itu poinnya? 1, waktu pembayaran. Terus bagus 2, jumlah. Ya, itu ya. Yang rincian utang, jangka waktu dan cara pembayaran. Betul ya? Terus, coba hutang yang bagaimana yang dikatakan haram? Jika ada bunga. Itu seperti itu ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita belajar tentang manajemen hutang di sini apa? Ditinjau dalam ekonomi syariah. Maka kita di sini karena mempunyai apa? Di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali, khususnya bagi kita dan juga apa di situ bagi semuanya. Kenapa bisa demikian? Karena segala sesuatu itu sudah diatur dalam syariah Islam. Khususnya apa di situ? Manajemen utang dalam ekonomi syariah. Bagaimana kalau misalkan orang yang tidak mau belajar tentang ekonomi syariah? Ya bagaimana? Maka dia tidak tahu tentang haram halnya dalam berhutang. Salah satu contohnya misalkan tidak tahu tentang riba karena tidak mau belajar. Makanya apa pada saat itu apa? Memberikan utang kepada orang lain disuruh bayar bunga. Makanya ketika itu kita harus belajar di sini apa itu tentang manajemen utang dalam ekonomi syariah. Makanya saya katakan tadi bahwasanya yang berhubungan dengan syariat Islam itu memang sangat penting. Khususnya apa di situ? Di sini dalam manajemen utang ditinjau dalam ekonomi syariah. Ya. Coba siapa yang bisa menjawab lagi pertanyaan saya? Apa contohnya keadilan dalam transaksi utang piutang? Contohnya apa? Ayo. Coba, utang piutang itu harus bersifat adil. Yuk contohnya kayak apa? Harus dibayar lunas. Selain itu, kedua belah pihak itu bersifat adil. Maksudnya gimana? Harus sama-sama diuntungkan dan jangan merugikan orang lain. Itu namanya apa? Keadilan dalam transaksi utang piutang. Ya, terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya pada hari Jumat ya. Semoga kita selalu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat jasmani dan juga rohani kita. Dan juga kita mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan juga di akhirat. Semoga dilancarkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita apa di situ bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kehidupan memang terasa berat. Ya berat nggak kehidupan? Berat ya. Makanya orang yang berhidup itu harus berjuang ya, meningkatkan ibadah kita dan juga urusan yang lain. Salah satu contohnya yang paling di sini yang paling penting apa? Di situ melaksanakan ibadah seperti sholat. Makanya sholat dulu baru mengerjakan urusan nikah ya. Sholat dulu baru melakukan urusan yang lain. Jalani saja kehidupan ya. Jalani saja kehidupan dengan ringan-ringan saja. Dan jangan lupa berjuang, berdoa dan usaha. Betul enggak? Berdoa dan usaha. Jangan pernah meninggalkan doa. Sebab orang yang meninggalkan doa takutnya nanti kalau baik kau. Kenapa? Karena sudah mengedepankan yang namanya jati dirinya terlebih dahulu sebelum dia berdoa kepada Allah Subhanahu. Ingat, tawakal itu perlu. Doa itu sangat penting. Doa, usaha, doa, tawakal. Bagaimana kalau misalkan usaha masih belum dapat? Berdoa dan usaha lagi terus seperti itu. Namanya perjuangan.
Dunia itu tidak ada yang tidak berjuang, semuanya berjuang dengan apa? Kepentingan masing-masing. Seperti itu ya. Sebelum kita lanjut dulu, kita ngirim Fatihah dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Silakan baca doa istighfar. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah, ya Rabbi irhamni bihusnil khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.